yang diberikan oleh pencipta sang raja kepadanya, kepada bangsa lain. Dan bangsa lain inilah yang akan melanjutkan kerajaannya. Tanda-tanda kerajaan tersebut dihasilkan dari buahnya. Siapa agama yang prosesi ketuhanan, prosesi keagamaan, prosesi ibadah yang sama seperti yang dicontohkan dan dipraktekkan dan diteorikan oleh Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Islam ke, Kristen ke. Silakan teman-teman. Tuan, selamat siang Bang. Bang Suan, selamat siang. Bang Isuan, selamat siang. Di klik profil Bang, baru buka mute-nya. Bang Isuan, selamat siang. Kita lari ke Bang Domba dulu. Bang Domba, selamat siang. Bang Domba dibuka mute-nya. Bang Domba. Bang Domba. Maaf Bang, saya turunkan Bang Isuan, saya turunkan ya, karena tidak menjawab. Bang Domba ini Kristen Bang. Bang Domba dibuka mute-nya Bang. Bang Domba. Ya kita ke Bang Herman, bagaimana Bang tanggapannya? Silakan. Silakan. Bang Herman dibuka mute-nya. Maaf ya Bang Domba, saya turunkannya. Kristen tapi tidak dijawab. Kenapa temanya berat kali Bang Zuma? Saya sanksinya mereka tidak akan mampu menjawabnya, karena ini sangat berat bagi mereka untuk menjawabnya Bang Zuma. Apalagi dikatakan tongkat kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain, dan dikatakan lagi bahwasanya tongkat itu akan diberikan kepada yang berhak atasnya. Ini berat bagi mereka untuk menjawab. Saya yakin Bang. Tapi ujung-ujungnya pasti mereka menjawab dengan asumsi. Itulah jawaban mereka. Iya betul Dina, betul. Iya. Ini ada beberapa akademi Kristen di bawah ini ya, follower saya. Kenapa tidak mau naik ya, saya jambak ini. Aduh, takut kali sama Bang Suma nih. Naik tadi Evangelis Andriatan juga naik gitu. Di sahapan tidak dijawab. Gimana ceritanya tuh? Bang Etecos naik ya, kok biasanya paling ngeyel tuh ada Bang Suma itu. Kau kan cari-cari Bang Suma itu, ada Bang Suma. Naik kau. Bang Oi, selamat siang. Bang Oi. Suma. Ya, Kristen Bang. Kristen. Iya Paman. Iya, silakan. Halo Gurunda. Siap. Gurunda kita yang tercinta. Thank you. Mantap kali lah. Zuma. Iya. Mau tanya Zuma. Iya. Betulkah kincing Muhammad diminum? Enggak. Yang benar itu adalah batu sakar Yesus yang disembah Kristen. Kolose 2 nomor 9. Jawab dulu Zuma. Itu enggak ada. Enggak betul itu. Yang betul adalah batu sakarnya Yesus itu disembah Kristen berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Tafsir ini tuh. Setiap ayat tafsirnya beda-beda. Coba kamu bacakan tafsirnya. Tidak. Coba saudara bacakan tafsirnya, saya ingin dengar. Pakai data Bang Oi, pakai data. Saya turunkan kalau tidak pakai data, silakan. Saya kan pakai data. Kolose 2 nomor 9, Kristen menyembah batu sakarnya Yesus. Apakah betul lubang pantatnya Yesus disembah Kristen? Dalilnya Kolose 2 nomor 9. Bahkan tai yang ada di dalam perutnya Yesus itu dituhankan oleh Kristen berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Bahkan kencingnya Yesus dituhankan Kristen berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Jawab dulu. Saya kasih dalil toh. Nah, sekarang kau kasih saya dalil, silakan. Dalil itu mana kau sama? Kolose 2 nomor 9, silakan Anda jilat. Saya kasih dalil. Anda tolong kasih dalil tuduhan Anda, silakan. Ngarang Anda cuma. Ya, Anda baca Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 betul atau tidak betul? Saya ada dalil. Betul, kalau tidak, saya ada dalil. Saya mengatakan betul, tidak, kan? Tapi kalau Anda mengatakan iya, mana dalilnya? Silakan. Dalilnya ada. Iya, silakan. Bang Oi. 1. Bang Oi pakai data. 2, 3. Berarti tidak betul ya? Nah, penyembah pipis Yesus ini diturunkan, Bang Guto. Zuma, menyembah kencing Yesus, lubang pantat Yesus diturunkan. Kolose 2 nomor 9, Kristen menyembah tainya Yesus. Itu dalil ya, teman-teman Kristen, maafkan saya ya, itu dalil.
Mulai dari ujung rambutnya Yesus sampai ujung giginya, Jangan asal ujung. nyebut dalil. Coba kau sebutkan dengan Coba, dalil itu. coba, saudara domba, coba kamu baca Kau Kolose 2 ayat 9. Hah? Kan Anda kan yang membawa dalil itu. Oke, saya baca ya, teman-teman. Kita lihat di Kolose 2 nomor 9. Ya, saya harus membacakan ini supaya teman-teman Kristen sadar. Sebab dalam diri Yesus berdiam secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Jadi, Lalu apa polemiknya di sana? apa? Iya, tanya diri Anda. Itu kan tertulis tuh. Seluruh jasmani Yesus, seluruh biologis Yesus itu adalah keilahian. Termasuk anus, biji sakar, nonotnya. Ayo, nya yang ada di dalam lambungnya tuh. Itu Tuhanmu semua itu. Apa? Masih kurang dalilnya ini? Masih lemah ini dalil. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa Theos turun ke bumi, mengosongkan diri, dan Dewa Theos mengambil rupa manusia. Ketika dia menjadi manusia, lengkap gak dengan biji peler? Lengkap gak? Atau jangan-jangan dia tak berbiji? Lengkap gak dengan anus? Atau jangan-jangan dia tak beranus? Dewa kamu itu yang turun jadi manusia itu lengkap gak? Berarti kamu menuhankan apa? Biji sakar manusia. Ini dalil, Bung. Jangan sakit hati dalil. Makanya jangan menghujat. Karena Bible siap pasang badan untuk membela Islam. Ingat itu. Silakan Anda pahamkan saya. Giliran Anda bicara 6 tahun kemudian. Silakan. Betul. Silakan. Jangan menghujat. Bang cuma ini baik. Silakan Anda terangkan ke saya. Karena kalau Anda menghujat menista Islam, Bible pasang badan untuk melindungi umat Islam. Oke? Anda mengatakan kami menyembah kencingnya Nabi Muhammad. Kami diajarkan minum kencingnya. Siapa yang mengatakan itu, Juma? Itu tadi barusan temanmu, anak-anak Yesus Kristus. Oke, kembali ke laptop dulu Bang Juma. Jangan Bang Juma mau terbawa. Ya, kita Bang Juma ini kan banyak fans ya, jangan mau terbawa, hati-hati. Nah, aku mau menanggapi tadi bahwa bangsa lain akan diberikan kuasa itu. Setuju dan itu sudah terjadi. Iya. Siapa itu Bang? Iya. Bangsa Kristen gitu. Semua orang yang jadi Kristen itu Inggris, Amerika. Nggak bisa Bang. Kenapa tidak bisa? Oke lah, saudara menarasikan seperti itu. Oke. Mudah-mudahan Indonesia satu saat. Dulu Juma biar Oke, tapi ingat saudara. Di dalam Yohanes 8:42, saudara domba jangan mengembek dulu, diam dulu. Ingat Yohanes 8 nomor 42. Diam dulu, saudara bembek, diam dulu ya. Yohanes 8:42. Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku. Ayo. Apa yang dikatakan sana? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang aku katakan di tengah-tengah mereka Bani Israel. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, kerajaan Roma dikumpulkan kemudian, dipanggil. Kalian, ya paman, siapa yang mengajarkan kalian kemudian mengatakan bahwa Tuh kan. Nah, kena beripol. Aduh, ketombak. Bang Juma jangan terbawa. Aduh. Iya. Cuma Bang Al-Huja ketombak juga. Ini yang di atas kali ya. Aduh parah nih, saya turunkan. Ini Bang Prim di atas ini. Tombak beliau kita. Yaudah, jadi ketika Herman tadi mengatakan bahwasannya kerajaan Allah itu diberikan kepada orang Kristen, yang dimana bangsanya adalah bangsa Eropa dan lain sebagainya, yang menganut agama Kristen, tentu kita tanya di sini, apakah ajaran Kristen ini berkesesuaian atau tidak dengan ajaran Yesus?
Maka tadi Bang Zuma bertanya, ya, agama manakah yang cara peribadatannya, cara penyembahannya, cara syariatnya, menjalankan aturan-aturannya itu sesuai dengan apa yang pernah Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel? Apakah umatnya Paulus atau umatnya Nabi Muhammad? Itu tadi pertanyaan. Silakan saudara Kristen. Iya. Sambil kita menanti-nanti Bang Zuma ya. Ya, teman-teman Kristen kalau tidak mampu menjawab argumen jangan di-report ya, karena dua ustadz kita di atas ya, Ustadz Zuma sama Ustadz Al-Huja ya, ke-report ya, di-report ya. Jadi dua pembicara kita ini di-report ya. Naik aja Bang, dosa main report nih, jangan kayak Bang Feros nih mah. Dia report, akunnya juga ke-report tuh. Nah seperti itulah. Ya. Kita diskusi baik-baik ya, balas argumen. Domba ini, Bang Goto, takutnya Bang Domba ini yang report ini. Aduh, apa sih untung saya nge-report dia? Enggak, bukan Ya, Bang soalnya Domba, nanti bukan. orang lain begitu kamu. Enggak lah, kalian itu nuduh-nuduh. Oke, Bang Erik, saya tanggapin ya. Boleh saya tanggapin? Ya, silakan Bang, silakan. Ya. Ajaran mana yang sesuai dengan, agama mana yang sesuai dengan ajaran Yesus? Bang Erik ingat ya, Yesus itu mengajarkan salah satunya dalam tata ibadah berpuasa. Dia bilang begini, kalau kalian berpuasa, jangan sampai ada orang yang melihat kalian berpuasa. Ya, justru kalian berpuasa itu minyakinlah rambut kalian supaya orang tidak tahu kalian itu sedang berpuasa. Sekarang pertanyaannya, agama manakah yang berpuasanya saat dia berpuasa, dia berpuasa tanpa harus diketahui orang? Kami dari agama Kristen, kami berpuasa tidak harus diketahui orang, apalagi sampai mengganggu orang lain yang tidak berpuasa. Itu salah satunya ajaran Yesus. Yang kedua, Yesus juga mengajarkan supaya kami, pengikutnya, mengasihi sesamanya, manusia, bahkan mengasihi musuhnya. Ya Bang, moderator, tahan dulu, moderator perhatikan Bang Zuma di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa saya kena juga, diam aja saya. Ya, waalaikumsalam. Oke, jadi kalau perintah puasa tolak ukur Anda, apakah saya tanya kepada kalian ya, ketika Yesus di Matius 4 dia berpuasa 40 hari 40 malam, apakah kalian mengerjakan itu? Ayo. Apakah ada orang Kristen? Yesus brother. Loh, Yesus tidak bukankah ya, bukankah kata Yesus, mereka domba-dombaku, mereka mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya. Tapi apakah di situ mereka mengikuti aku? Berarti Yesus puasa 40 hari 40 malam, tentulah murid-muridnya, kalian mengaku sebagai pengikut Kristus harus mengikuti apa yang Yesus jalankan. Yesus ke kanan, kalian ke kanan. Loh, masa bukankah itu praktek? Bukankah itu adalah praktek daripada pengajaran Yesus? Bukankah itu adalah praktek daripada cara Yesus beribadah? Adalah sesuatu perintahnya. Bro, bukankah itu adalah bukan praktek? Perintah. Tidak ada keharusan bagi domba-dombanya untuk mengikuti dia berpuasa selama 40 hari. Mereka domba-dombaku, aku mendengar mereka. Yohanes 10:27. Yohanes 10. Aduh Bang. Dengarkan dulu. Iyalah Bang Domba itu ada satu ayat yang mengatakan, Oke. Satu-satu, Bang. Anda jangan berasumsi. Ya. Satu-satu ya, Bang. Kita pakai edukasi, Bang. Jangan semuanya ngoceh, nggak ada yang kita dapat di sini. Kita belajar loh di sini. Baik. Satu-satu. Baik, Ya, sekarang silakan, Pak Erik. giliran siapa ini host? Ya, Pak Erik kan masih ngomong tadi. Kamu langsung timbrung aja. Oke. Baik, silakan Bang. Saya diam ya. Silakan Pak Erik. Ya, Anda jangan asumsi. Ya, Kalau tadi tolak ukurnya adalah perintah puasa, di mana ajaran Yesus itu menurut Anda
janganlah puasa orang-orang lain itu mengetahui bahwasannya Anda sedang menjalankan ibadah puasa. Minyakilah rambutmu. Ya, minyakilah rambutmu. Jangan seperti orang muslim berpuasa dikelihatan oleh orang lain selama 30 hari. Itu kan? Nah, oke. Saya tanya, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, apakah Kristen pernah menjalankan itu? Itu adalah perintah. Walaupun itu bukan perintah, itulah tata cara Yesus beribadah. Bukankah di dalam data Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Mereka mengikuti aku. Domba itu siapa? Pengikut Yesus. Nah, kalian mengaku pengikut Yesus, apakah kalian sudah mengikuti apa yang Yesus ajarkan? Apa yang sudah pernah Yesus laksanakan? Ya, 40 hari 40 malam di mana? Kapan Anda berpuasa 40 malam? Yesus tidak pernah menyuruh berpuasa 40 hari. Bang, yang namanya Yesus berjalan ke kanan, ya, tanpa diperintah, yang belakang ini harus mengikuti. Yesus melangkah ini, berjalan, lalu bertemu persimpangan, Yesus belok ke kanan, yang lain harus belok ke kanan. Gak perlu perintah, gak perlu perintah. Itu bangku. Kenapa bang? Kenapa disangkal? Kenapa disangkal lah bang? Kata Yesus, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Mereka mengikuti aku. Ketika aku berpuasa 40 hari 40 malam, karena mereka pengikutku, mereka percaya kepada aku dan mereka tunduk kepadaku, mereka berpuasa juga 40 hari 40 malam. Makanya kata Yesus dalam data Yohanes 17, mereka ini sudah kupelihara, kata Yesus. Dan tak satu pun mereka ini binasa, selain daripada dia si Yudas yang sudah ditetapkan, ditakdirkan, ditentukan, dipastikan untuk binasa. Itu kata Yesus. Berarti yang 11 ini mengikuti arahan serta petunjuk Yesus. Gitu bang. Ya, jangan maunya Anda sendiri. Ya, Bang Erik, kita minta tanggapannya. Ini ada Bang Zuma mana Bang Butuh? Bang Zuma nggak naik, belum naik? Sudah aku di sini. Oh iya, Mas. lanjut Bang. Ya, Siap. Sebelum kita ke Bang Suma, ini ada akademisi Kristen Bang Efecius dari Singapura nih. Nah, kau kan cari-cari Bang Suma ini. Coba, kau tanggapi itu. Kenapa kau tidak berpuasa 40 hari seperti Yesus? Silakan Bang Efecius dijawab. Baik, saya tanggapi. Karena Bang Domba sudah jelaskan, tidak ada perintah berpuasa 40 Bang Erik, tapi Yesus berkata, berpuasalah kamu, tapi jangan tunjuk-tunjuk bahwa kamu berpuasa, minyakilah rambutmu, sikat. Oke, saya bernarasi boleh? Ya, ini pelawak ini Bang Buto, pelawak. Ya, jadi gini, dengarkan saya baik-baik, saudara-saudara Kristen. Nanti dulu, saya mau tanggapi Zuma dulu. Sabar dulu, pelawak. Iya, saya mau tanggapi Zuma dulu. Diam dulu, nanti setelah saya Anda tanggapi ya. Anda kan cuma lelucon aja ya. Jadi dengan boleh saya tanggapi narasi-narasi Zuma. Gantian kita dulu. Iya, tidak Zuma, sabar. Pelawak diam dulu. Bagaimana ini Bang Hos? Sabar Bang. Bang Goto, kau yang suruh saya tanggapi supaya kamu Zuma. Mengapa Zuma ganggu? Ya, tunggu sebentar. Oh ya, sudah silakan. Iya, dulu, silakan. Giliran saya Zuma. Iya, silakan. Memang narasi-narasi kau susah Kristen mau tanggapi sebab narasi-narasi kau tidak sesuai dengan Alkitab. Itu karangan-karangan kau sendiri. Maka Kristen susah tanggapi narasi-narasi karangan sendiri. Contoh, kau tidak dapat bezakan kedatangan Yesus pada akhir zaman dalam tubuh kemuliaan disertai malaikat-malaikat bersama dengan awan dalam kemuliaan awan disertai malaikat-malaikat dalam tubuh kemuliaan di mana semua mata di dunia akan melihat.
Ini orang kamu kalau mau melucu di sini kau turun. Kalau cuma melucu nanti turun. dulu. Jangan takut. Kalau kamu melucu turun. Nanti. Tahan dulu Bang. Itu sudah biar Bang. Ya, giliran saya bicara. Bang Goto. Wih, diam dulu, kucluk, diam. Ini Bang Goto ini tidak membezakan kedatangan ada otak dia ini orang nggak ada otak dia. Tenangi Bang Hos. Dengan kedatangan Yesus kepada dengar dulu. Kamu ini kebiasaan mampus kau kan. Masih mau nipu-nipu di sini kau. Dengarkan saya saudara-saudara Kristen yang masih mau waras. Dengar. Di dalam Bible Anda sendiri dikatakan barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Masih kurang data, masih dibilang asumsi gitu, masih dibilang saya karang-karang. Barang siapa yang berkata dirinya ada di dalam diri Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Dalil itu 1 Yohanes 6, 1 Yohanes 2 nomor 6. Adakah Kristen di atas muka bumi ini hidup sama seperti cara hidup Yesus? Tidak ada. Nah sekarang kita berdata, kita berdalil. Yesus berkata di dalam Matius 9 nomor 14 nomor 15, pengikut Yesus wajib hukumnya berpuasa 40 hari 40 malam. Itu wajib. Itu pengikut Yesus tuh. Jadi saudara-saudara Kristen yang selama ini hanya didoktrin dan didogma, dengarkan Bang Suma kalau lagi penginjilan. Harus lebih percaya kepada Bang Suma, karena Bang Suma itu berdata, bukan berdogma. Ya. Yesus menerangkan dalam Matius 9, nomor 14, nomor 15, wajib hukumnya pengikutnya itu berpuasa 40 hari 40 malam. Kita lihat. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa? Jawab Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki, yaitu Yesus, berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai laki-laki itu akan diambil dari mereka, dan mereka mempelai wanita itulah akan berpuasa. Jadi pada saat Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya mempelai wanita harus wajib berpuasa. Itu dalil itu. Jadi murid-murid Yesus akan berpuasa ketika mempelai laki-laki. Yesus terangkat karena Yesus itu mengumpamakan dirinya adalah mempelai laki-laki, dan muridnya Bani Israel adalah mempelai wanita. Ketika kemudian mempelai laki-lakinya diangkat ke langit, pada waktu itulah mempelai wanita akan berpuasa. Nah, mempelai wanita ini akan berpuasa sebagaimana Yesus berpuasa. 40 hari 40 malam. Jadi kalau penipu-penipu ini mengatakan kami juga berpuasa loh, tapi kami tidak pamer seperti orang Islam. Coba saudara-saudara Kristen dan Islam dengarkan saya sebelum saya serahkan ke teman-teman yang lain. Orang Kristen kalau sehari tidak makan kelihatan tidak dalam gaya hidupnya? Jalannya masih tegap enggak? Masih lantang enggak suaranya kalau sehari tidak makan? Oke, sehari tidak makan masih lantang, masih keluar-keluar, congornya masih lengkap, masih bagus. Tapi kalau hari kedua, kira-kira mereka masih bisa ngomong nggak? Mereka masih bisa ngomong nggak? Masih bisa berjalan dengan tegak nggak? Kalau hari kedua nggak makan. Masuk hari ketiga, kira-kira kelihatan nggak siapa Kristen, siapa Islam, siapa yang lain? Hari keempat, kelihatan gak siapa Kristen, siapa di luar Kristen? Kelihatan gak orang yang kerjaan cuma tidur, ngomong saja susah? Jangankan ngomong, kentut aja mereka kredit. Ini baru hari keempat. Akan nampak, meskipun mereka tidak mau menampakkan cara mereka berpuasa, pasti kelihatan. Tidak ada lagi Kristen petantang, petenteng, jualan sapi, jualan daging di pasar, gak ada. Hari kelima, ngomong panggil Tuhan itu bukan lagi Tuhan, tapi apa panggilannya ketika hari kelima mereka berpuasa kayak Yesus? Manggilnya Tuhan, kedengarannya apa? Tuhan.
tuak. Kenapa? Karena sudah tidak konsen. Perut melilit. Haus. Tuak dipanggilnya Tuhan dipanggil tuak. Ya, tuakku yang ada di langit, berikanlah makan kepada kami hari ini. Itu baru hari keempat, coy. Belum hari kelima, belum hari keenam, belum hari ketujuh. Jadi kalau ada Kristen mengatakan mereka berpuasa seperti Yesus berpuasa, bullshit. Jangan percaya. Kalau umat Islam hari ini berpuasa, bulan sucinya ketahuan tuh. Maghrib, takjil rame, tarawih rame. Ketahuan karena memang prosesi rukun ibadahnya begitu. Bukan mau pamer, tapi memang begitu ceritanya ibadahnya. Tapi kalau Kristen, oh kami juga berpuasa lah, tapi kami enggak pamer-pamer lah. Tuyul, hanya orang gila yang bisa kau tipu. Yesus mengatakan dalam Matius 9, 14, 15, pengikutnya wajib puasa 40 hari, 40 malam. Di dalam kitab yang Anda pegang, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya, dia wajib berpuasa 40 hari, 40 malam. Cobalah Kristen kita uji mereka puasa. Hari pertama masih lantang dia. Hari kedua masih lantang, hari ketiga, hari keempat udah mulai gemetaran. Pakai sandal udah mulai kebalik. Bahkan pakai celana pun yang kiri ke kanan. Turun kau, turun. Bahlul, turun. Gurumu lagi menerangkan. Ketika mereka pakai sandal, yang kiri ke kanan. Bahkan pakai celana pun, celana dalamnya di luar, celana panjangnya di dalam. Hari ketujuh, celana dalam biniknya yang dipakai. Percaya sama saya. Kenapa mereka tidak mengikuti ajaran Yesus yang asli? Karena mereka tidak bisa berpuasa. Jadi kalau hari ini mereka mengatakan, kami pengikut Yesus lah, kami juga berpuasa, tapi kami nggak pamer. Tuyul. Cobalah kau lihat Kristen itu berpuasa 40 hari 40 malam. Matanya keluar menggantung biji mata 1 jengkal di pipi. Bibirnya doer sampai ke dagu. Percaya sama saya. Jadi itu mustahile murid Yesus puasa 40 hari 40 malam. Orang yang mengaku Yesus ada dalam dirinya wajib hukumnya mengikuti Yesus puasa 40 hari 40 malam. Ada nggak kira-kira Kristen puasa 4 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum? Pada hari keempat kemudian makan ikan goreng atau makan buah ara? Ada nggak? Nggak ada, Superman. Jadi percaya sama saya, bullshit. Sedangkan yang dikatakan kemudian puasa wajib. Kenapa? Ya itu tadi 1 Yohanes 2 nomor 6, wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Jadi tidak mungkin kemudian saudara kita Kristen ini pengikut Yesus. Mustahile. Lalu dia pengikut siapa? Nah tengok, yang datang di Gan Eden mengajarkan kemudian ada makan seluruh makanan, itu siapa? Adam, ya paman, jangan kau nggak makan buah itu, Dam, makan. Pokoknya kalau kau makan kau hidup yang kekal. Sekarang siapa yang mengajarkan menghalalkan semua makanan? Yesus kah? Yang asli atau Yesus yang palsu? Jadi saudara Kristen nggak usah ngadi-ngadi. Kami juga berpuasa, Superman. Nggak ada orang Kristen puasa. Kalaupun Kristen puasa, paling-paling sama puasanya umat Islam. Kalau mereka berpuasa seperti Yesus, mustahile. Mereka paling takut lapar. Sekira begitu, silakan. Saya sedikit lagi teman mau ibadah ya, silakan. Ada yang mau menanggapi waktu dan teman, silakan. Ya, Bang Yukensi, kita sapa dulu Bang Yukensi. Selamat siang Bang Yukensi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Kayaknya Bang aja nih, Bang. Oh iya, dibawa aja Bang. Maaf, turunkan Bang ya. Kita kasih slot untuk teman Kristen Bang. Maaf Bang Yukensi. Ya, warung domba silakan ditanggapi ya. Bunda Novi bisa ambil alih Bunda, di sini sudah masuk duhur Bunda. Iya, Makassar sekitarnya. Oke, ya. Novi ambil alih. Ya. Ya, silakan. Oh ya, tunggu. Baik, terima kasih Yos.
Bang Dewa. Oke. Ada Bang Dewa ya. Selamat siang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut, Sedikit silakan, aja dari Dewa, diatur, ya. penambahan dari Bang Juma tadi ya. Banyak yang salah jalan, ya, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Nah, orang Kristen ini aneh ya, ketika dia bertanya mengenai soal puasa, kami tidak perlu yang namanya memberitahukan puasa itu. Islam itu diberitahukan kami puasa, mau kami umpet-umpetan, mau kami memberitahu atau tidak, yang jelas itu adalah kewajiban kami sebagai puasa. Sementara di dalam kekristenan itu, yang konon katanya mereka berpuasa 40 hari 40 malam, atau puasa Esther bisa dikatakan 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, itu puasa 3 hari 3 malam, puasa 40 hari 4 malam, itu puasa atau latihan bunuh diri? Kalau mau latihan bunuh diri, langsung loncat aja mendingan. Nggak usah puasa 40 hari 40 malam. Kok ada yang namanya Tuhan yang mempersulit umatnya ketika melakukan ibadah? Itu hal yang tidak mungkin. Bahkan puasa Esther aja Bang Juma, mereka tidak akan mampu Bang Juma untuk menahan lapar, menahan haus. 3 hari 3 malam. Apalagi 40 tidak percaya, 40 ya? malam. Itu bukan puasa Bang, tapi latihan bunuh diri namanya. Tapi di dalam Islam, alhamdulillah kami diberikan yang namanya tuntunannya, karena Allah tahu kekuatan manusia itu seperti apa. Puasa ngajarin nahan lapar dan haus, tapi sayang Bang, puasa tidak mengajarkan kerinduan seorang Mahadewa kepada Bang Juma. Tidak mengajarkan Bang. Ya, rindu tiap hari Bang. Berhubung gak ada perempuan ya Bang, jadi abang yang jadi sasaran. Ya, silakan lanjut. Oke, lagi-lagi ya, ini jawaban-jawaban dari saudara muslim ini luar biasa. Tapi sayang sekali bahwa puasa di dalam kekristenan yang ditekankan Yesus itu bukan, sekali lagi, bukan tentang berapa harinya, berapa puluh harinya. Puasa yang dilakukan Yesus itu memang puasa 40 hari, tapi itu berlaku untuk dirinya. Dan di situ tidak pernah dia memerintahkan supaya murid-muridnya mengikuti puasanya itu. Justru di dalam Matius 6 ayat 16 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram, mukamu seperti orang munafik, mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ya, jadi di sini tidak ada sama sekali Yesus menyuruh orang-orang yang percaya kepada untuk berpuasa selama 40 hari. Ya, lalu kemudian puasa yang dikehendaki Yesus di dalam Alkitab itu adalah puasa di mana seperti yang dikutip tadi dari Yohanes 1 ayat 2 ayat pasal ayat 6 itu dikatakan semua yang dilakukan Yesus harus semua yang bahwa ia dalam hidup dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya betul saudara, kami wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tapi yang wajib di situ apa? Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya bahwa wajib hidup seperti Kristus itu tidak berdosa, tidak melakukan dosa, ya. Itu di ayat 2 di sana ditekankan di sana, ya. Tidak hidup di dalam dosa. Bukan berarti wajib hidup itu artinya semua yang Yesus lakukan, baik dia mati di kayu salib juga, enggak, itu sama sekali tidak ada seperti itu. Tapi puasa yang dikehendaki di sini adalah bagaimana kami sebagai pengikutnya itu menahan diri terhadap godaan-godaan, ya, mengontrol emosi, mengendalikan diri. Dan di dalam berpuasa itu Yesus menekankan supaya berpuasa tidak seperti orang munafik. Itu yang harus dipahami. Ya. Emang munafik itu apa, Bang? Bang Domba, munafik itu apa, Bang Domba? Munafik. Ya, nanti kau tanggapin ya. Ya, munafik itu apa? Kita pengen tahu. Selesai. Ya. Ini udah kemana-mana, nggak bisa lah kalau cara diskusi kayak gitu. Oh, KBBI. Dia berbicara munafik tapi makna tidak jangan terlalu lucu ini kan orangnya. saya belum selesai ini. Aduh. Ini kemana-mana soalnya. Lanjutkan aja Bang Juma. Bukan mana-mana. Ini fakta loh. Ini data saya. Ya, munafik itu apa? Munafik itu apa? Munafik itu apa? Munafik itu ya itu pura-pura. Kau. Makna di mana itu munafik pura-pura, Bang? Ya. Makna dari mana? Kemudian, sebentar, kita cek KBBI dulu ya, munafik itu apa? Sebentar. Saya teruskan ya. Sebentar Pak, kita Yesus menekankan supaya makna munafik.
Aduh, host ini gimana ini host? Ya, begini, Jadi mereka begini Bang Domba. merocos, saya nggak Begini, Bang potong-potong Domba. loh. Sebentar Bang Domba. Nggak kan si Bang Dewa cuman bertanya. Kalian harus adil dong, roomnya ini gimana sih? Iya benar. Saya pun penasaran Bang. Kenapa Abang bisa berbicara munafik tadi, tapi Abang tidak tahu arti munafik Bang. Saya pun penasaran gitu loh. Munafik itu apa Bang? Setahu saya munafik itu lain perbuatan, lain omongan Bang. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Betul. Istilah itu nggak ada di Bang Bible. Juma, setuju. Ya, di hotel Itu nggak mereka ada cuma munafik. kamuflase aja. Munafik itu artinya berpura-pura ya saudara. Dari mana? Maknanya dari mana itu? Jadi ayatnya dah Matius 6:16. Berterima kasihlah kepada Nabi Dan Muhammad apabila kamu berpuasa, yang mensuplai janganlah materi muram ke dalam kamu Bible. seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang saya tanggapi. melihat bahwa mereka Saya tanggapi. belum selesai. Bahwa mereka Panjang kali, supaya orang tapi melihat kosong. bahwa mereka sedang Panjang kali kosong. Kamu itu bukan pengikut Yesus. Ya, kamu bukan pengikut Yesus. Jadi apapun yang Yesus Cuma diam katakan, dulu, Gurunda. Yesus diam Saya dulu. sedang Domba. membacakan data loh Waktu ini. saya sedikit lagi ini sudah mau qamat ini, sudah mau iqamah mau sholat dulu. Diam dulu. Jadi ketika Yesus Diam dulu. mengajar, Kan saya belum selesai. ketika Yesus mengajar, muridnya itu Bani Israel, bukan Kristen. Jangan kau merasa Yesus berkata kepada kami, nenek lu kiper. Sejak kapan Yesus berkata kepada non-Yahudi? Jadi gini saudara, Yohanes 14 nomor 12, Yesus berkata kepada Bani Israel, bukan kepada Karisteng. Jangan kau merasa. Aku berkata kepadamu wahai Bani Israel, bukan kepada Kristen. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Catat itu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ingat, kalau aku 40 hari 40 malam, murid-muridku yang percaya kepadaku akan melakukan jauh lebih hebat daripada itu. Maka bisa jadi muridnya itu puasa 40 tahun 40 bulan. Itu murid Yesus tuh. Jadi jangan kau ngadi-ngadi, kami orang Kristen tidak merubah wajah kami menjadi wajah yang tadinya hitam menjadi putih karena skincare. Enggak ada kayak gitu-gitu. Orang Kristen kalau mengikuti pola Yesus, puasa 40 hari 40 malam, bukan lagi munafik. Bukan munafik lagi. Hari ketiga itu sudah mulai teriak, mama lapar ngana. Oh mama, ini ajaran apa ini mama? Ususku mau hancur mama. Hari keempat sudah nggak ada lagi suaranya. Kenapa? Apa opung kayak gitu kenapa? Aku disuruh ikut Yesus berpuasa. Ini baru hari ketiga udah kayak begini bang. Gimana ini bang? Jadi jangan kau bawa-bawa. Kami tidak munafik. Bukan hanya munafik lagi kalau kalian ikuti Yesus. Bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan lagi munafik. Kalian hantam semua itu panci di rumah kalian. Sabar. Sabar. Apa kau bilang? Asumsi. Jangan lama-lama. Kenapa orang Kristen itu menghalalkan semua makanan, semua binatang? Hah? Karena nggak bisa nahan lapar. Segala macam binatang itu ciptaan Tuhan juga. Itu makannya ciptaan Tuhan. Ya udah, kalau itu ciptaan Tuhan, tai juga ciptaan Tuhan, makan sudah itu. Yohanes 14 nomor 12 jelas di situ dikatakan. Makan tai. Barang dengar, diam dulu Mbak. Ambe, diam. Yohanes 14:12, aku berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan puasa 40 hari 40 malam enggak? Iya. Kristen ikuti enggak? Weh, Kristen ikuti sejak enggak? kapan puasa itu pekerjaan? Sekolah yang benar kau. Lah, astagfirullahaladzim ya Allah. Yang disebut pekerjaan itu adalah tindakan jasad. Jasadnya Yesus bertindak menahan lapar dan haus selama 40 hari 40 malam. Tuyul. Dasar bahlul. Itu pekerjaan. Yang dimaksud pekerjaan itu adalah tindakan jasad.
Iya, kami itu cuma menyangkal aja terus ajaran Yesus. Kenapa? Karena sejatinya kalian itu bukan pengikutnya. Kalian itu adalah serigala, nyamar-nyamar domba. Sekira begitu teman-teman sekalian, kita tunggu Indonesia berpuasa 40 hari 40 malam, sampai kentut pun mereka susah. Aku nggak bisa kentut, kenapa? Nggak bisa tarik nafas, kenapa? Udah 11 hari nggak makan nggak minum. Jadi kita jangan mau ditipu, mereka-mereka ini bukanlah pengikut Yesus teman-teman. Mereka adalah pengikut Paulus, di mana Paulus ini di dalam Kejadian 49 nomor 27 Paulus adalah keturunan Benyamin, keturunan serigala yang nyamar domba, dan Kristen ini adalah pengikut Paulus yang nyamar seperti domba itu yang adalah serigala. Demikian untuk sementara, saya izin nyembah dulu kepada pencipta langit dan bumi yang Yesus juga sembah. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Hindari anak-anak kita dari menyembah tiga sosok makhluk aneh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Oke. Iya, jadi kenapa sampai sekarang Kristen ini tidak pernah mengikuti ajaran yang pernah Yesus ajarkan? Karena apa? Nenek moyang kalian sebentar. Puasa itu, karena nenek moyang itu kalian bukan sebuah pekerjaan ya. Ya, puasa itu bukan pekerjaan. Puasa itu adalah kita menahan diri, mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita terhadap segala godaan yang ada di sekeliling